Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3, yakni materi AC motor, akan menjelaskan presentasi tentang AC motor untuk dalam kegiatan sehari-hari atau di semua segmen yang menyangkut dengan AC motor. Kelompok kami berisi Muhammad Mufli Habib Ritonga, NRP 056, Garin Wisnu Murti, NRP 87, Habib Saifuddin Fatoni, NRP 092, dan Brilian Dana Prananca Siahaan, NRP 124. Ya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Brilian. Silahkan Mas Brilian. Ya, langsung saja materi pertama. Pertama itu motor AC. Pengertiannya sendiri itu adalah motor listrik yang digerakkan oleh arus bolak-balik atau AC yang biasanya terdiri dari bagian dasar, stator luar, yang memiliki kumparan yang disuplai dengan arus bolak-balik untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Dan rotor dalam yang melekat pada poros keluaran yang menghasilkan medan magnet berputar kedua. Medan magnet rotor biasanya ini diproduksi dengan magnet permanen ataupun diberikan belitan listrik DC atau AC. Di sini kita akan membahas tentang belitan listrik AC. Next. Jadi ini ada prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya ini menggunakan hukum Lorentz di mana kita menggunakan kaidah tangan kiri. Jadi arah magnet akan menuju ke bagian south atau yang biasa ke arah negatif apabila kita lihat arah dari arus masuk. Jadi AC motor itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sinkronus motor dan kedua induksi motor. Sedangkan induksi motor ini juga dibagi dua lagi, yaitu single phase induction motor atau induksi motor dengan satu kabel fasa, dan yang kedua three phase induction motor atau induksi motor dengan 3 kabel fasa. Next. Ya, motor sinkronus. Sinkronus motor ini adalah motor AC 3 fasa yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip. Motor sinkron merupakan motor arus bolak-balik atau AC yang penggunaannya tidak seluas motor asinkron. Jadi motor sinkronus ini dia itu putarannya itu konstan. Artinya dia tidak ada mengalami penurunan atau peningkatan kecepatan. Kelebihannya itu dapat menjaga pola putarannya, dan sedangkan kekurangannya itu sulit melakukan start awal pada saat ingin menyalakan motor. The so-called RMF was already explained in another video, so let us have a closer look at the rotor. The rotor consists of constant magnetic poles, which can exist of permanent magnets or be excited by a DC power supply like shown. Assume the rotor has initial rotation in the same direction as the RMF. The A-positive poles of the RMF and the rotor attract each other and get locked magnetically. But if you start this motor at standstill directly, the inertia of the rotor avoids that the rotor can get locked to the RMF. So how make a synchronous motor self-starting? To make this motor able to self-start, a squirrel cage is fitted within the pole tips. So the RMF induces voltage within the squirrel bars and the motor starts just like an induction motor. At maximum speed, the rotor field coils are energized. Now the poles of the rotor can interlock with the poles of the RMF. At synchronous speed, the relative motion between squirrel cage and RMF is zero, and therefore you have no induction voltage within the bars of the squirrel cage. That's why it will not affect synchronous operation of the motor. A synchronous motor runs at constant synchronous speed, regardless of the load. As load is applied to the motor, the so-called torque angle increases. Note that there is no change in speed, but if the counter torque is increased beyond the maximum torque of the motor will slip out and stop. Yang selanjutnya itu ada motor induksi 3 fasa.
Motor induksi ini adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandingan medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dan medan rotor. Cara kerjanya ialah dengan induksi melalui 3 kabel yang berbeda besaran induksinya. Motor induksi 3 fasa. Kelebihan. Satu, mudah di starter awal. Karena mekanismenya itu ya, pada setiap kabel yang memiliki beda potensial yang berbeda. Yang kedua, generator yang menggunakan sistem ini biasanya ukurannya itu kecil. Sedangkan kekurangannya itu, dia tidak dapat berputar konstan karena biasanya sering terjadi slip dan biaya produksinya pun mahal. Tesla. Motor induksi memiliki 2 bagian utama, stator dan rotor. Stator pada dasarnya adalah sebuah gulungan 3 koil dan 3 fasa masukan daya AC diberikan padanya. Gulungan tersebut melewati celah stator yang dibuat dengan menumpuk laminasi baja tipis dan sangat permeabel di dalam kerangka baja atau besi cor. Saat arus 3 fasa melewati belitan ini, sesuatu yang sangat menarik terjadi, yaitu proses tersebut menghasilkan medan magnet yang berputar. RMF inilah yang menyebabkan rotor berputar. Untuk memahami bagaimana medan magnet yang berputar tersebut dihasilkan dan juga pirantinya, mari bayangkan sebuah gulungan stator yang disederhanakan. Di sini, 3 koil terhubung 120 derajat. Sebuah kawat yang membawa arus akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Bila daya 3 fasa diterapkan pada pengaturan khusus ini, medan magnet yang dihasilkan akan seperti yang ditunjukkan pada saat tertentu. Dengan variasi arus AC, medan magnet membutuhkan orientasi yang berbeda. Jika Anda membandingkan ketiga contoh ini, Anda dapat melihat bahwa medan magnet ini seperti medan magnet dengan kekuatan seragam yang berputar. Kecepatan rotasi medan magnet dikenal sebagai kecepatan sinkron. Asumsikan bahwa Anda meletakkan konduktor tertutup di dalamnya. Menurut hukum Faraday, karena medan magnetnya bervariasi, EMF akan diinduksi di dalam loop. EMF akan menghasilkan arus dalam loop. Dengan demikian, situasinya telah menjadi seperti arus yang membawa loop dan terletak di medan magnet. Menurut hukum gaya Lorentz, gaya elektromagnetik akan diproduksi di loop, dan loop akan mulai berputar. Fenomena yang sama terjadi juga di dalam motor induksi. Bukan loop sederhana yang dipakai di sini, melainkan sesuatu yang sangat mirip dengan sangkar. Arus AC 3 fasa yang melewati stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi seperti pada kasus sebelumnya, arus akan diinduksi di batang sangkar, yang dihubungkan singkat oleh end ring. Sehingga rotornya akan mulai berputar. Karena itulah, motor ini disebut motor induksi. Listrik diinduksi pada rotor dengan bantuan induksi elektromagnetik alih-alih oleh hubungan langsung. Berikut ini adalah contoh gambar dari rangkaian 1 dan 3 phase. Jadi ini ada gambaran phase 1, dia itu hanya ada 1 lilitan kabel, sedangkan yang 3 phase itu terdiri dari lilitan 1, lilitan 2, dan lilitan 3. Kenapa tidak ada lilitan ke rangkaian 2 phase saja? Karena rangkaian 2 phase ini dianggap putaran itu agak sulit untuk normal, dan lebih normal lagi ke yang 3 phase. Yang terakhir itu ada motor induksi 1 fasa. Motor induksi ini menggunakan kabel atau aliran 1 fasa untuk menginduksi listrik. Kelebihannya itu lebih simpel karena terdiri dari 2 pengantar saja, tidak seperti yang 3 fasa. Sedangkan kekurangannya itu, dia itu hanya terdiri dari 2 pengantar, yaitu fasa R dan netral, sehingga dia itu memiliki kekuatan yang tidak sebanding dengan yang 3 fasa. Sedangkan yang kekurangan selanjutnya itu beban yang besar ditampung oleh 1 pengantar saja. Single-phase induction motors require just one power phase for its operation. They are found in domestic as well as industrial use. Main components of single-phase motors are as follows: a rotor, which is a rotating part,
A stator winding, which is stationary, it has got two parts, one main winding and one auxiliary winding. Auxiliary winding is placed perpendicular to the main winding. A capacitor is connected in auxiliary winding. Let's assume there is only one coil in main and auxiliary winding. To understand its working better, assume no current is flowing through auxiliary winding. AC current passing through main winding will produce a fluctuating magnetic field. Working a single-phase induction motor is simple. Just put one rotor, which is already rotating, inside such a magnetic field. You can note one interesting thing. The rotor will keep on rotating in the same direction. The reason is as follows. The fluctuating field is equivalent to sum of two oppositely rotating magnetic fields. This concept is known as double revolving field theory. Effect of rotating magnetic field on rotor is interesting. Since magnetic field is varying, electricity is induced in rotor bars due to electromagnetic induction. So here is a situation of current carrying bars are immersed in magnetic field. This will produce a force according to Lorentz law, so rotor will start rotating. But here we have got two such oppositely rotating magnetic fields, so torques produced by them will be equal and opposite. Net effect will be zero torque on rotor, so rotor won't start, it will simply buzz. But if we can somehow give this rotor an initial rotation, one torque will be greater than other. There will be a net torque in same direction of initial rotation. As a result, the loop will keep on rotating in the same direction. This is the way single-phase induction motors work. Ya, kemudian untuk aplikasinya di industri, motor AC dipakai untuk hydraulic power pump, kemudian motor yang menggerakkan conveyor, lalu sebagai penggerak spindle pada mesin CNC dan mesin bubut, kemudian untuk motor penggerak kipas, kemudian ada juga untuk pompa air atau liquid zat air. Nah, untuk motor satu fasenya atau yang sinkronus itu terdapat pada kipas dan juga pada pompa hidrolik dan pompa cairan. Lalu untuk yang tiga fasa itu bisa untuk yang conveyor motor dan spindle pada mesin CNC. Kemudian pada kebutuhan rumah tangga ada motor yang digunakan untuk blender, kemudian mixer, kemudian penggilingan daging, kemudian ada juga mesin cuci, kemudian ada kipas angin. Nah, salah satu yang terdiri dari tiga fase ini adalah pada mesin cuci. Pada mesin cuci itu terdapat gerakan-gerakan atau sinyal yang tidak selalu satu arah. Jadi kadang putarannya itu bisa searah jarum jam, kemudian bisa berganti berlawanan arah jarum jam. Nah, pada mesin cuci itu terdapat juga mekanisme tambahan seperti pompa sekunder dan juga kopling untuk bagian kopling atau rem untuk bagian tabung cucinya. Kemudian selanjutnya Muflih silahkan. Oke. Selanjutnya adalah sumber daya.
sumber daya pada AC motor itu dibagi dua. Yang pertama itu adalah sumber daya sinkron, yaitu kita melihatnya dari putaran motor, di mana putaran motor ini sama dengan putaran flux magnet. Nah, hal ini sesuai dengan persamaan, yaitu Fe sama dengan NR dikali P per 120, di mana NR adalah kecepatan putar rotor, yaitu kecepatan medan magnetnya. Fe adalah frekuensi listrik. Biasanya nilai dari frekuensi listrik ini adalah 50 sampai 60 Hz. Dan P adalah jumlah kutub. Next. Nah, yang kedua, sumber daya yang kedua pada AC motor adalah sumber daya induksi. Motor induksi adalah motor yang sumber tegangan AC-nya dihubungkan pada stator, bukan pada rotornya. Nah, ketika ujung kawat stator ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka arus akan mengalir melalui kumparan stator. Akibatnya adalah akan timbul medan magnet yang melingkari stator tersebut. Medan magnet yang dihasilkan ini akan memotong kawat rotor, yang akan menyebabkan kawat rotor ini akan timbul arus listrik karena terkena medan magnet statornya. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Faraday. Arus yang timbul akan menghasilkan medan magnet pada rotor. Putaran medan magnet pada rotor akan melawan putaran medan magnet pada stator sehingga apa? Sehingga kawat rotor akan berputar. Begitu. Next. Selanjutnya Mas Garin. Baik, yang selanjutnya adalah lingkungan kerja. Di sini lingkungan kerja itu terdapat 3 macam, yaitu ketinggian, suhu, dan udara. Di mana ketinggian itu kita dalam kondisi lingkungan yang keras, ketinggian di mana motor AC harus beroperasi juga menjadi perhatian utama. Biasanya motor industri dirancang untuk beroperasi hingga ketinggian 1000 meter atau kurang lebih 3.281 kaki. Di mana udara di ketinggian ini memiliki sekitar kapasitas pendinginan yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua adalah suhu. Secara umum, motor AC industri beroperasi paling baik pada suhu sekitar 40 derajat hingga minus 20 derajat Celcius. Dalam pengaturannya, di mana suhu udara akan turun di bawah minus 20 derajat Celcius, atau kalau dalam Fahrenheit kita bisa menyebutnya minus 4 derajat, Anda harus memastikan motor AC Anda dilumasi dengan benar. Lingkungan yang terlalu panas dapat mengakibatkan umur motor yang pendek. Nah, di sini lingkungan panasnya yaitu melebihi 40 derajat Celcius atau 104 derajat Fahrenheit. Kemudian yang terakhir yaitu ventilasi. Di mana ventilasi itu ini adalah faktor lingkungan yang sering terabaikan, yang dapat mengganggu operasi motor AC adalah cukup udara atau asin. Gimana jika Anda harus mengoperasikan motor AC di lingkungan yang sangat kotor atau asin, pertimbangkan untuk memutakhirkannya ke model tertutup dengan ventilasi yang baik. Selanjutnya, next, Riliandana. Selanjutnya. Tadi di awal sudah sempat disinggung sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan dari tipe-tipe dari AC motor ini. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan secara umum atau secara general dari AC motor ini dibandingkan motor yang lain. Spesifiknya adalah motor DC, yaitu yang arusnya searah. Nah, pertama kelebihannya. Nah, kelebihan dari motor AC ini dibandingkan yang lain atau bisa dibilang dibandingkan motor DC adalah harganya yang murah. Nah, dibandingkan dengan motor DC, harga dari motor AC ini jauh lebih murah. Nah,
Yang kedua adalah variasi kecepatan. Nah, bagaimana dengan variasi kecepatannya? Variasi kecepatan pada motor AC ini bisa dibilang lumayan baik, di mana kecepatannya dapat kita atur dengan tepat tanpa mengubah efisiensinya. Nah, hal itulah yang menyebabkan banyaknya penggunaan motor AC ini dibandingkan motor DC. Nah, selain daripada itu, motor AC juga dapat digunakan pada kecepatan yang tinggi. Nah, karena itulah dia disebut dengan variable operation, yaitu operasi yang handal. Selanjutnya adalah desainnya yang sederhana. Nah, desain dari motor AC ini dibilang cukup baik ya, di mana dia tidak terlalu besar sehingga sangat baik untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah perawatannya yang cukup mudah. Nah, karena perawatannya yang cukup mudah, 90% motor yang digunakan pada dunia perindustrian itu menggunakan motor AC. Nah, karena banyaknya motor AC yang digunakan di perindustrian, sehingga suku cadangnya juga sangat mudah didapatkan di pasaran. Selanjutnya adalah cocok untuk aplikasi yang berdaya tinggi. Dibandingkan dengan DC, ini adalah salah satu hal yang bisa dijadikan patokan kapan kita akan menggunakan motor AC, yaitu di saat kita ingin menggunakannya pada aplikasi yang berdaya tinggi. Nah, yang terakhir adalah dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan. Bisa itu dalam kondisi yang ekstrim atau bagaimana. Motor AC ini cukup baik digunakan di berbagai jenis lingkungan kerja. Next. Nah, selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan dari AC motor ini yang pertama adalah sulit beroperasi pada kecepatan yang rendah. Dibandingkan dengan kelebihannya yang tadi, yaitu variasi kecepatannya yang baik, namun motor AC ini malah sangat sulit beroperasi pada kecepatan yang rendah. Yang kedua adalah kontrolnya yang kompleks. Nah, mengapa dia dikatakan kompleks? Karena dia membutuhkan suku cadang tambahan, yaitu inverter. Inverter ini merupakan suatu rangkaian atau perangkat elektronika yang dapat mengubah arus DC menjadi AC. Gitu. Yang selanjutnya adalah kontrol sistem yang mahal karena dia memerlukan beberapa suku cadang tambahan. Dan yang terakhir adalah efisiensi yang rendah dibandingkan motor DC. Next. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.